Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang 4 amalan agung yang sunnah kita kerjakan di hari Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram. Untuk Asyura tahun ini, tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Dalam men-share video ini, saya mengambil sumber dari beberapa kitab, antara lain dari kitab Al-Bujairimi Al-Khatib di juz ketiga halaman 153. Kitabnya seperti ini. Kemudian juga dari kitab Al-Ghunyah yang disusun oleh Sultanil Aulia Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, ada di juz kedua halaman 87. Kitabnya seperti ini. Dan dari kitab yang lainnya seperti Tanbihul Ghafilin, juga Kanzun Najah was Surur. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya supaya para sahabat yang mengamalkan lebih yakin di dalam mengamalkannya, atau ada sahabat yang ingin lebih memperdalam, silahkan dilihat di kitab aslinya supaya tidak ada perdebatan yang tidak berfaedah. Sahabat YouTube yang saya hormati, diterangkan di dalam kitab, pertama disunnatkan di hari Asyura itu atau 10 Muharram itu kita berpuasa. Di dalam kitab Al-Bujairimi ada penjelasan yuta'akkadu shaumu yaumi Asyura. Dihukumi sunnah muakkadah. Sunnah tetapi sangat kukuh kesunahannya berpuasa di hari Asyura. Wa huwa Ashirul Muharrami, yang dimaksud hari Asyura adalah tanggal 10 bulan Muharram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, saumu yaumi Asyura, hari puasa di hari Asyura, iku ahtasibu ngarep kaula, mengharapkan aku alallahi dari Allah, atau Allah kepada Allah, ayyukaffira as-sanatallati qablahu, bisa mengkifarati, bisa menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kecil setahun yang lewat. Di dalam kitab disampaikan ahtasibu anallah ay arju minallah, aku mengharapkan dari Allah bahwa puasa Asyura itu bisa menjadi sebab diampuni dosa kecil setahun yang lewat. Dan diterangkan dalam kitab tersebut, pengharapan Rasulullah tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan, puasa Asyura menjadi wasilah dosa-dosa kecil setahun yang lewat akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tentang keagungan puasa Asyura, ada lagi satu hadis yang disampaikan oleh Imam Maimun bin Mahran. Beliau mendapat hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sabda Rasulullah, man shoma yauma Asyura, siapa orang yang berpuasa di hari Asyura, hari ke-10 minal muharrami, dari bulan Muharram.
u'ta sawaba asyarati alafi malakin, maka orang tersebut akan dikasih oleh Allah pahala 10.000 malaikat. Juga Allah akan kasih orang tersebut pahala 10.000 orang yang munggah haji dan umrah. Dan orang tersebut akan Allah kasih pahala 10.000 orang yang mati syahid. Itu hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Sayyidina bin Abbas. Ada di dalam kitab Ghunyah halaman 87. Kalau dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada di halaman 122. Jadi mangga nanti hari Sabtu yang akan datang tanggal 29 Agustus kita berpuasa puasa Asyura. Untuk niatnya kita di waktu malam boleh atau siang pun boleh karena ini adalah shaum sunnah, tapi sebaiknya waktu malam kita berniat dalam hati, nawaitu shauma yaumi asyura sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma yaumi asyura sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat berpuasa di hari Asyura sunnah karena Allah. Dalam hati kita berniat. Ada keterangan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, andaikan kita mampu, sebaiknya tambah sehari sebelum tanggal 10 dan sehari setelah tanggal 10. Jadi kalau mampu tanggal 9-nya berpuasa, tanggal 10-nya berpuasa, dan tanggal 11-nya berpuasa. Itu keterangan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 122. Tetapi bila kita tidak mampu, tidak apa-apa, kita mengambil satu hari saja, tanggal 10-nya. Selanjutnya para sahabat YouTube yang saya hormati, amalan yang kedua yang dianjurkan dilakukan di hari Asyura adalah membahagiakan keluarga. Diterangkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman As-Sufuri di halaman 215. An Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, man wasa'a ala ahlihi, siapa orang yang membahagiakan keluarganya, fi yaumi asyura, di hari Asyura 10 Muharram, wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, maka Allah akan meluaskan rezeki orang tersebut di sepanjang tahun. Siapa orang yang membahagiakan keluarga, mungkin dengan makanan yang tidak seperti biasanya, ya agak yang enak-enak seperti itu, membahagiakan keluarga dengan berbagai macam makanan atau minuman dan sebagainya, maka balasannya Allah akan melapangkan, Allah akan meluaskan rezeki orang tersebut sepanjang tahun. Rawahul Baihaqi, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi. Mengenai tentang membahagiakan keluarga, berkata seorang tabi'in yang bernama Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau seorang tabi'in yang lahir di kota Kufah tahun 1007 Hijriyah. Beliau juga termasuk salah satu ulama ahli hadis madhab ahlus sunnah wal jamaah. Kata beliau, jarabna dzalika, aku menjajal, aku menjalankan keterangan hadis tersebut, mungzu khamsina sanatan, di awit zaman 50 tahun, falam naro illa sa'atan, aku tidak melihat dalam kehidupanku kecuali penuh dengan keluasan rezeki, dengan kejembaran. Itu kata Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi alangkah baiknya para sahabat-sahabat YouTube di hari Asyura itu kita istimewakan keluarga dengan berbagai macam kebahagiaan. Memang bahkan keluarga dianjurkan tiap hari juga, tapi untuk hari Asyura ini mungkin ada kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf video yang sedang sahabat tonton dijeda dulu. Kebetulan ada sahabat-sahabat santri di pesantren
Salafi Darussalam Santri Putra ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada para sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid, juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang sudah berinfak untuk pembangunan pondok pesantren Darussalam. Semoga kebaikan para sahabat sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa dari para sahabat santri di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri putra Pondok Pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Juga kepada para donatur yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan pengembangan pesantren Darussalam, kami mengaturkan terima kasih dari doa jazakumullah khairan jazaa di dunia wal akhirah. Semoga Allah membalaskan balasan mereka dunia akhirat. Semoga pahala sedekah jariahnya mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Sahabat YouTube yang saya hormati, saat ini saya dan sahabat-sahabat santri di pesantren sedang membangun asrama baru untuk Pondok Putra, 3 lantai. Untuk lantai pertama digunakan untuk tempat makan para santri dan ada kantin kecil yang menyediakan kebutuhan para santri. Lantai kedua digunakan untuk tempat mengaji dan ada kamar-kamar untuk para santri. Untuk lantai ketiga digunakan untuk kamar-kamar para santri dan tempat mujahadah. Alhamdulillah pembangunan sudah mencapai 70% dan walau belum sempurna sudah diisi oleh para santri, dipergunakan untuk mengaji dan sebagainya. Selain membangun pesantren putra, saya dan sahabat santri juga berazam untuk membangun masjid pesantren. Kebetulan selama ini saya dan sahabat santri ikut berjamaah di masjid milik masyarakat. Ini masjid kepunyaan masyarakat. Jadi saya dan sahabat santri berazam ingin membangun masjid milik pesantren. Semoga dengan dibangunnya masjid milik pesantren akan lebih sempurna di dalam kegiatan para santri. Sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah saat ini kebetulan ada tetangga pesantren yang ikhlas untuk menjual tanahnya asal dibuat untuk bangunan masjid. Katanya luas tanah kurang lebih 80 bata atau sekitar 1120 meter persegi, dan dia menginginkan satu batanya itu seharga 3,5 juta atau per meternya 250.000. Saya dan santri-santri berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin lewat doa dan lewat usaha zahir agar bisa membeli tanah tersebut. Kebetulan dari
tanah ini yang ada para santri di sana ke pesantren kurang lebih 30 meter jaraknya. Jadi sangat dekat dan sangat cocok untuk dibuat masjid pesantren. Untuk itu lewat video ini saya mohon doa dari para sahabat YouTube agar cita-cita saya dan sahabat santri untuk memiliki masjid pesantren cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau barangkali ada di antara sahabat yang mau bersedekah jariyah atau wakaf untuk pembelian tanah masjid, juga untuk pembangunannya, baik wakaf atau sedekah jariyah untuk diri sendiri, untuk ayah dan ibu, atau untuk orang-orang tercinta, maka insya Allah saya dan sahabat-sahabat santri siap untuk menjalankannya. Tak lupa saya dan sahabat santri mengaturkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, andaikan manusia mati, in qata'a amaluhu illa min salasin, maka pahalanya akan putus kecuali dari 3 sumber. Shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah, kata ulama itu wakaf. Aw ilmin yuntafa'u bih, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga aw waladin sholihin yad'ulah, putra soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Itu adalah pahala yang tidak akan putus sampai orang tersebut meninggal dunia." Untuk memberikan infak, sedekah, boleh langsung datang ke pesantren supaya sambil silaturahmi, atau juga bisa dikirim ke rekening yang sudah ditimbulkan atau dikirimkan lewat video-video dengan atas nama Pondok Pesantren Darussalam. Saya dan rekan santri mengaturkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk amalan yang ketiga yang dianjurkan di hari Asyura adalah memperbanyak sedekah, terutama kita menyantuni, menyayangi, membahagiakan anak-anak yatim. Ada keterangan di dalam hadis yang termaktub di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 122, Rasulullah bersabda, "Man massaha yadahu ala ra'si yatimin." Siapa orang yang mengusapkan tangannya ke kepala anak yatim, yauma Asyura, di hari Asyura, rafa'allahu ta'ala lahu, maka Allah akan mengangkat untuk orang tersebut bikulli sya'ratin, dengan satu helai rambut, darajatan fil jannah, derajat di surga. Artinya sabda Rasul, siapa orang yang mengusapkan tangannya ke kepala anak yatim di hari Asyura, maka setiap rambut yang terusap oleh tangan orang tersebut akan menjadi wasilah diangkatnya derajat orang tadi nanti di surga. Tetapi ini mungkin yang dimaksud oleh baginda Rasul, selain diusap kepalanya, kita bahagiakan anak yatim, mungkin dengan dikasih makanan, mungkin dengan dikasih uang dan sebagainya. Karena kalau hanya mengusap saja tanpa kita bahagiakan hatinya, mungkin kurang begitu baik. Jadi kita usap kepalanya, kita bahagiakan dia dengan uang, dengan makanan seperti itu. Mungkin itu ada hanya kinayah saja, mengusap kepala anak yatim, menyampaikan rasa kasih sayang kita dengan memberikan mereka makanan atau uang yang buat anak yatim tersebut menjadi bahagia. Itu sahabat YouTube yang saya hormati. Seperti keterangan di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah SAW bersabda kepada Imam Ali, "Imam Ali, andaikan ada orang yang bahagiakan anak yatim, andaikan anak yatim tertawa bahagia, maka Allah menyuruh malaikat Jibril alaihissalam, Jibril, luaskan surga untuk orang-orang yang membahagiakan anak-anak yatim." Nah, jadi sangat dianjurkan di hari Asyura menyantuni anak-anak yatim. Kemudian untuk amalan yang keempat, disunnatkan di hari Asyura atau di malamnya, berarti malam Sabtunya boleh, kita melakukan sholat sunat sebanyak 4 rakaat.
Diterangkan di dalam kitab Al-Ghunyah juz kedua halaman 88. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi, "Man shalla arba'a raka'atin." Siapa orang yang melakukan salat sunnah sebanyak 4 rakaat. Yauma Asyura, di hari Asyura. Yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal kitab marrah. Di setiap rakaatnya membaca surah Fatihah 1 kali. Wa qul huwallahu ahad 50 marrah, dan membaca qulhu 50 kali. Maka balasannya, ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba 50 aman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil orang tersebut selama 50 tahun. Maksudnya dosa-dosa kecil 50 tahun yang sudah terlewat. Madian, zaman yang terlewat, wa khamsina aman mustaqbalan, dan 50 tahun yang akan datang. Terus bagaimana kalau orang tadi umurnya tidak sampai 50 tahun, tidak sampai 100 tahun, maka kebaikan daripada sholat sunat tadi akan dimasukkan ke dalam buku pahala amal baik orang tersebut. Itu fadilah melakukan sholat sunat 4 rakaat di hari Asyura atau malam Asyura. Jadi untuk niatnya kita niat sholat sunat mutlak saja. Usolli arba'a raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Saya ulangi. Usolli arba'a raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan sholat sunat 4 rakaat ikhlas karena Allah. Setelah kita niat, boleh kita iftitah dulu, atau tidak pun tidak apa-apa, tidak baca iftitah tidak apa-apa, lalu baca Fatihah 1 kali dan membaca suratul Ikhlas sebanyak 50 kali. Begitu tiap rakaat seperti itu. Bagaimana pakai tahiyat awal? Tidak perlu pakai tahiyat awal, cukup nanti tahiyat yang akhir saja. Selanjutnya, bila kita tidak mampu untuk berdiri, umpama merasa lemes kakinya kalau kelamaan berdiri, boleh kita lakukan sambil duduk juga, karena ini salat sunnah. Itu keterangan yang faidah yang amalan yang keempat di hari Asyura. Kemudian para sahabat YouTube yang saya hormati, ada keterangan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid Al-Makki Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau mampu kita lanjutkan setelah sholat sunat tadi, baca suratul Ikhlas sebanyak 1000 kali, baca qulhu sebanyak 1000 kali. Jadi menurut saya enaknya dikerjakan sholat sunat ini di waktu malam, berarti malam Sabtu kita kerjakan supaya keadaannya lebih adem, lebih tenang. Habis kita melakukan sholat sunat 4 rakaat, kita lanjutkan membaca surat Ikhlas sebanyak 1000 kali. Bismillahnya cukup di awal saja, tidak apa-apa, atau mau setiap baca qulhu kita baca bismillah, itu lebih baik. Insya Allah bila kita mengamalkan ini semua, hasolalahu sa'adatud darain, akan hasil untuk orang tersebut kebahagiaan dunia dan akhirat. Rizki diluaskan oleh Allah, dari musibah dan balai dijauhkan oleh Allah, segala keinginan insya Allah dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup kita pun penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kemudian mari kita tutup video ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.